Saya telah membuat rencana. Saya akan meledakkan masjid itu saat bulan Ramadan. Pada hari Jumat, anak yang sangat bahagia, punya teman. Saya suka berlari di jalanan. Waktu SMA, saya punya banyak masalah. Orang-orang Muslim ini mencoba membunuh saya. Semua orang membenci Muslim. Jika saya melihat wanita berhijab, atau jika saya melihat seorang pria memakai sandal dan dia berkulit gelap, jangan percaya padanya. Awasi dia. Meskipun saya ingin mati, saya ingin lebih membenci seseorang lagi. Saya ingin lebih membenci seseorang lagi. Saya tidak tahu jika saya perlu lebih dekat atau saya sudah benar. Tapi saya duduk di sana dan berencana duduk di sana dan menunggu. Meledakkannya, hanya mengawasinya. Saya ingin memulai dengan, siapakah Richard McKinney? Bisakah Anda menceritakan kehidupan Anda secara singkat? Waalaikumsalam. Sangat senang berada di sini. Itu jawaban yang rumit, tapi singkatnya saya lahir di California. Saya tumbuh di Cincinnati, Ohio. Bergabung dengan militer saat umur 18 tahun. Dari situ saya sering bepergian dan beberapa kali ikut tur pertempuran saat saya di sana. Saya pernah ke Panama pada tahun 1989, Desert Shield dan Desert Storm 1991, 92, dan 93. Saya pernah di Somalia, dan saya keluar mencoba menjadi warga sipil selama 2 tahun. Lalu saya bergabung dengan Angkatan Darat dan akhirnya pensiun setelah saya cedera di Irak tahun 2006. Pada tahun 2009 saya masuk Islam. Sekarang saya sering di masjid kota kelahiran saya di Indiana Tengah. Sekarang saya hanya berkeliling dan saya berbicara pada orang-orang, mencoba mengubah narasi Islam. Bagaimana kehidupan Anda sebelum Islam? Apa yang Anda percayai? Saya tumbuh dengan banyak ajaran Kristen seperti yang dilakukan kebanyakan anak-anak Amerika. Saya tahu tentang ajaran itu. Tapi sejujurnya, saya mulai memiliki ideologi nasionalis tentang diri saya. Agama tidak berperan. Itu tampak terlalu mitologis, terlalu banyak omong kosong. Tapi saya percaya pada negara saya. Saya memberitahu orang-orang, karena tidak ada contoh yang lebih baik, bendera itu adalah salib saya. Itulah cara terbaik yang dapat saya jelaskan. Lalu apa yang terjadi? Mengapa Anda memutuskan untuk bergabung dengan militer? Saat remaja, saya terlibat dalam banyak hal buruk. Narkoba. Saya kabur dari rumah. Saat kabur dari rumah, saya akhirnya pergi bergabung dengan Korps Marinir. Dan saya membuat menurut saya sebuah keputusan yang sangat bijaksana untuk menjauh dari semua unsur buruk ini. Saya ingin bergabung dengan militer. Bagaimana bisa dianggap baik kebencian dan kemarahan umat Islam tumbuh dalam diri Anda? Jadi salah satu hal yang saya mulai percaya, atau lebih tepatnya cara saya memahaminya, bahwa umat Muslim mencoba membunuh saya. Terakhir kali saya cedera, yang memaksa saya keluar dari militer. Kami berada di Ramadi, Irak pada tahun 2006. Kami melakukan operasi di gedung ini dengan sangat cepat. Seseorang yang sepertinya petinggi anggota Al-Qaeda. Kami pergi ke sana, kami hendak menangkapnya dan membawanya kembali. Penutup kepala, tali pengikat, dan lain sebagainya. Ya, dia tidak ada di sana. Tidak ada seorang pun di sana. Saya naik ke lantai 2 setelah dianggap aman. Kami bersiap untuk meninggalkan gedung tersebut dan melihat ke jalan untuk memastikan semuanya baik-baik saja sebelum saya membawa tim saya kembali keluar. Hal terakhir yang saya ingat, ada alat peledak rakitan yang besar di bawah gedung, dan itu meledak dan menghantam saya keluar dari lubang yang besar. Maksud saya, lubang besar di dinding menghadap ke arah jalan. Ada bom? Ada bom. Dari apa yang diceritakan pada saya terlempar ke seberang jalan, dan saya tidak mengingatnya. Jadi agak sulit bagi saya untuk menceritakan kisahnya. Saya hanya menceritakan apa yang orang katakan pada saya, karena saya tak mengingatnya. Tapi itu benar-benar membuat saya kacau. Saya mengalami beberapa cedera karena kejadian itu. Apa yang terjadi pada Anda setelah kejadian itu? Apa yang ada di pikiran Anda? Semuanya menjadi rumit dalam kepala saya. Inilah yang dilakukan semua orang ini. Orang-orang Muslim ini mencoba membunuh saya. Dan kalaupun saya ingin mati, saya ingin lebih membenci seseorang lagi. Saya ingin lebih membenci seseorang lagi. Dan itu mudah, karena pada saat itu musuh bersama. Semua orang membenci Muslim. Jadi saya sudah kembali ke rumah. Dengan semua pikiran ini, semua kemarahan ini. Saya berkata, ada sesuatu yang dapat saya lakukan. Lalu saya menyusun sebuah rencana. Saya masih bisa menyusun komponen yang berbeda. Saya bisa membuat bom saya sendiri. Dalam kurun waktu 3 tahun, itulah yang saya lakukan. Saya yang merakit bom itu. Saya butuh waktu. Ketika perencanaan saya berjalan, saya berpikir, oke, bagaimana saya menemukan orang-orang ini? Terkadang tidak banyak dari mereka yang muncul. Ramadan di hari Jumat sore. Mereka semua ada di sana. Saat saya berbicara dengan orang Kristen, itu seperti misa Katolik saat Natal. Kamu mungkin tidak melihatnya di waktu lain sepanjang tahun, tetapi mereka akan hadir di misa Natal. Di mana tepatnya Anda ingin melakukannya? Dan apa rencana Anda? Jadi ada pusat Islam di kota kelahiran saya.
Saya tidak benar-benar tahu apapun tentang orang-orang ini. Saya sudah melihatnya. Saya mengawasi tempat ini sebelumnya dalam waktu yang berbeda. Tidak hanya sekali. Saya mengawasinya di waktu yang berbeda dan melihat banyak orang pada hari Jumat. Akhirnya saya tahu perilaku orang-orang ini dan apa yang mereka lakukan. Jadi jika saya menaruh bom di sini, akankah mereka menemukannya? Saya tidak ingin itu terjadi. Jadi saya telah menemukan tempat yang tak pernah ditemukan orang. Untuk beberapa alasan, sampai saya menjadi Presiden Islamic Center, tidak ada seorang pun yang berjalan di sekitar gedung itu. Tidak ada satupun. Jadi di sisi belakang, saya menemukan tempat yang bagus untuk itu, dan saya akan menaruhnya di sana tengah malam. Malam sebelumnya. Dan ada sebuah bank. Mungkin jarak 2.500 meter, yang cukup beresiko karena saya tidak yakin karena jangkauannya. Saya tidak tahu apakah perlu lebih dekat ataukah saya sudah benar. Tapi saya duduk di sana dan rencananya duduk di sana dan menunggu waktu karena saya sudah mengetahui jam berapa bom akan meledak. Hanya memperhatikan saja. Apakah Anda tidak takut dengan konsekuensi dari melakukan hal seperti itu? Saya berencana menyampaikan pernyataan besar. Sekarang banyak orang yang berpikir hal ini benar-benar gila. Karena bagaimana saya bisa meloloskan diri? Saya tidak berniat untuk meloloskan diri. Saya tahu saya akan tertangkap. Saya akan diadili. Karena mereka akan mengeksekusi saya. Saya terima hal itu karena saya tidak mengibarkan bendera saya di peti mati. Tapi saya percaya bahwa pada akhirnya orang-orang ini akan menganggap saya sebagai pahlawan karena saya benar. Saya pergi ke masjid. Saya sudah melakukan pengintaian dan menemukan tempat terbaik untuk menaruh ini dan semuanya dengan pengetahuan yang saya miliki tentang bahan peledak. Dan putri saya memberitahu saya tentang teman muslimnya di sekolah dan saya marah besar. Saya pikir saya mengecewakan keluarga saya karena saya tak bisa melindunginya. Saya tak bisa melindunginya di sekolah dari orang-orang muslim ini. Itulah tujuan saya. Saya benar-benar kehilangan kendali. Dan putri saya berusia 7 tahun menatap saya. Seperti saya baru saja kehilangan segalanya. Tatapan matanya seperti dia bahkan mempertanyakan apakah dia masih mencintai saya karena saya bersikap sangat rasis atau memusuhi orang muslim. Hanya karena mereka berpenampilan khusus atau mereka melakukan hal tertentu itu saja. Setelah berbagai hujatan keluar dari mulut saya dan menghina mereka dengan segala cacian rasis, yang saya rasa adalah cara terbaik untuk mengatakannya. Saya naik ke dalam kamar saya. Saya duduk di tempat tidur dan mulai sedikit menangis. Saya bilang, baiklah, kamu harus menemukan buktinya. Kamu tahu kamu benar. Saya percaya pada diri sendiri. Saya benar karena mereka jahat. Mereka ingin membunuh kita semua, ya kan? Tapi saya tidak punya bukti nyata apapun untuk menunjukkan pada putri saya. Saya tidak punya bukti. Jadi saya harus mencarinya. Di mana saya bisa mendapatkannya? Masjid. Di mana lagi? Tidak ingin berada di tempat itu. Jadi tentu saja saya sedikit gugup. Saya mencoba untuk tetap tenang. Sekarang setelah saya mengetahuinya dan mendengar dari beberapa orang di sana bahwa saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal itu, karena mereka tahu saya gugup, saya frustrasi. Saya masuk ke sana, saya bertemu dengan mereka, dan saya memperkenalkan diri sebagai seseorang yang hanya ingin belajar sedikit lebih banyak tentang Islam. Bukan kebohongan sepenuhnya, tapi saya tidak memberitahu mereka niat saya yang sebenarnya. Saya diperkenalkan ke beberapa orang, berbicara ke beberapa orang. Itu hari Jumat. Saya pergi hari Jumat, Minggu mereka tidak ada di sana. Saya mendengarkan khotbah. Lalu saya seperti, wah, kedengarannya bagus. Mereka berkata begitu hanya karena saya ada di sini. Saya sudah tahu, mereka mungkin menahan beberapa orang di ruang bawah tanah untuk video propaganda. Saya sudah tahu. Maksud saya, ini adalah hal-hal yang ada di pikiran saya, ya kan? Lalu mereka memberi saya sebuah Al-Quran, dan saya disuruh untuk membawanya pulang. Bacalah, kembalilah jika Anda punya pertanyaan. Saya sangat bahagia, karena dalam pikiran saya merasa seperti saya baru saja diberikan cawan suci kejahatan. Juga akan ada orang yang menjelaskannya pada saya. Wah, itu lebih baik daripada memenangkan lotre, ya kan? Tidak perlu berusaha keras. Jadi saya melakukannya. Saya melakukan hal itu. Saya membacanya, lalu kembali lagi. Saya sering kembali. Cukup mengejutkan mereka karena ada non-muslim yang datang. Dia ada di sana sepanjang waktu. Saya membaca. Saya terus membaca. Saya punya pertanyaan ini. Mereka bilang boleh datang lagi dan bertanya. Setelah beberapa saat, akhirnya hal itu terjadi pada saya. Semua agama memiliki teks dan teks itu adalah buku panduan tentang bagaimana mereka menjalani hidup mereka, ya kan? Untuk mengarahkan mereka ke arah tertentu, dan sebisa mungkin mereka mengikutinya. Jadi saya membaca Al-Quran, dan kesan saya tentang Islam adalah orang-orang yang telah menembaki saya dan melihat semua hal yang mengerikan yang mereka lakukan, itu tidak benar. Tapi orang-orang di Muncie, Indiana, sebenarnya, saya bisa melihat bahwa yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jadi mereka benar, dan mereka tidak. Jangan terjebak oleh orang-orang yang tampak intelektual. Namun, saya sudah tercerahkan. Jelas sekali bahwa kesan yang saya dapat tentang Islam itu adalah contoh yang buruk. Itu bukan Islam. Seperti inilah Islam. Jadi saya mulai berubah.
namun melewati beberapa tahapan. Mungkin mereka adalah muslim yang baik. Saya dengar ada beberapa muslim yang baik. Mungkin mereka lah orangnya. Mungkin mereka yang baik. Saat saya diperkenalkan pada muslim lainnya, dan mencari tahu online, serta menonton video YouTube yang baik maupun yang buruk, karena memang ada yang sangat buruk. Menonton dan membandingkannya dengan apa yang ada di kitab suci. Semua video buruk itu, mereka datang dari tempat yang saya benci. Tidak ada relevansinya terhadap apa yang ada dalam kitab dan apa yang mereka katakan. Tidak ada relevansinya. Ya ampun. Jadi saya terus membaca dan terus membaca. Perasaan buruk saya perlahan mulai menghilang. Hilang begitu saja. Lalu saya sampai pada bagian tertentu dalam Al-Quran, seperti 5:32, bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Tidak pandang bulu. Pembunuhan, apa yang sedang terjadi karena orang-orang itu yang membuat kesan saya tentang Islam. Wah, oke, terus membaca, lalu melanjutkan ke bagian lainnya. Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, bukannya membenci satu sama lain. Oh, oke. Saya bisa melihatnya di sini, karena orang ini terlibat dengan pemerintah daerah dan Rotary Club serta organisasi lainnya. Oh, oke, saya mengerti. Jadi semuanya mulai berjalan seperti ini. Jadi apa hal utama yang meyakinkan Anda bahwa Islam 100% kebenaran? Saya menyadari bahwa Islam adalah hal yang tepat bagi saya melalui bacaan Al-Quran dan penjelasan yang saya dapatkan. Saya tidak mempercayai begitu saja kata-kata mereka. Saat mereka memberitahu saya penjelasan artinya, saya akan kembali dan mencari tahu. Jadi membaca Al-Quran dan merasakan Al-Quran menyentuh saya. Al-Quran. Saya membaca kata-kata, tetapi saya juga merasakannya. Jadi kapan Anda mulai berpikir saya harus menjadi seorang muslim? Mimpiku, di mana ada darah pada kertas sasaran. Saya berada di lapangan tembak, tempat berlatih menembak. Oke? Dan saya sedang menembak kertas sasaran di sana. Lalu, begitulah cara saya memandang musuh-musuh saya. Dehumanisasi, ya kan? Saya merendahkan martabat musuh-musuh saya karena mereka hanyalah target. Itulah salah satu cara untuk mengatasinya. Mengambil nyawa manusia, ya kan? Dan aku ingat, salah satu mimpi terakhir saya adalah kertas sasaran ini mulai berdarah. Saya turun dan membersihkannya. Darahnya terus mengalir, terus mengalir. Pada saat itulah saya memutuskan saya harus menjadi seorang muslim. Karena sekarang saya melihat kemanusiaan saya telah kembali. Saya tidak punya rasa kemanusiaan untuk waktu yang lama. Saya bahkan tidak tahu apa itu. Hal itu kembali. Dan saya melihat Islam dan ajarannya dari Allah dan contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW membuka mata saya. Hal itu memberi saya pemahaman tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Hal itu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya sangat bahagia. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat sebagai orang dewasa. Lalu Anda memutuskan untuk bersyahadat. Kemana Anda pergi pertama kali? Ini cerita yang lucu. Jadi gambaran orang Kristen kebanyakan, sepanjang tahun, memiliki keyakinan bahwa jika umat muslim menangkap Anda, mereka akan menodongkan pedang ke tenggorokan Anda dan menyuruh Anda untuk masuk Islam, atau mereka akan membunuh Anda, ya kan? Saya kembali ke Islamic Center pada hari Jumat dan bertemu dua orang pria. Dua orang yang dikenalkan pada saya, tapi saya sudah mengenal mereka dengan baik. Saya menghampiri mereka, saya bilang, "Hei, saya ingin bersyahadat." Kisah nyata. Mereka berdiri berdampingan. Mereka saling memandang. Mereka menatapku serentak. Mereka bilang, "Tidak." Kisah nyata. Ya ampun, saya kaget. Apa maksudnya tidak? Dia berkata, "Kawan, masih banyak yang harus kamu pelajari." Mereka saling memandang satu sama lain. Lalu menatap saya lagi. "Baiklah, ayo." Kisah nyata. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Lalu kami belajar mengucapkannya dalam bahasa Inggris dan melanjutkan mengucapkannya dalam bahasa Arab. Saat saya membacanya dalam bahasa Arab, sebaik yang aku bisa, karena saya tidak terlalu bisa bahasa Arab, saya merasa seperti ada beban yang sangat berat, kawan, yang Tuhan angkat dari diri saya. Saya berdiri di sana, saya mengangkat tangan saya. Saya seperti, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Rasanya seperti hidup kembali. Sekarang saya punya kehidupan baru. Wow. Apakah Anda memberitahu mereka bahwa Anda akan meledakkan tempat itu? Itu diberitahukan oleh pihak lain. Jadi saya kuliah. Di kemudian hari, saya sudah menghabiskan waktu berusia sekitar 40 tahun. Saya mahasiswa baru di kampus, oke? Berumur cukup tua dengan pengalaman yang saya miliki. Saya memiliki hubungan yang berbeda dengan profesor saya dibandingkan mahasiswa berusia 20 tahunan, ya kan? Lebih seperti teman dekat daripada profesor dan mahasiswa. Saya sedang duduk di kantor salah satu profesor pada siang hari. Kami sedang minum kopi, dan saya tidak tahu kenapa, tiba-tiba saja saya menceritakan kisah itu pada profesor. Dia langsung berdiri dan dia terkejut. Dia seperti, "Wow,
Kamu perlu menceritakan kisah itu. Itu dapat mengubah kehidupan orang-orang. Saya seperti, benarkah? Dia bertanya, apa yang kamu akan lakukan sore ini? Saya bilang, menghabiskan kopi ini, saya akan pulang. Beliau berkata, tidak. Kamu harus ikut kelas berikutnya. Kamu akan menceritakan kisah itu. Jadi saya melakukannya. Nah, seseorang di kelas memutuskan, tunggu sebentar. Orang ini tahu cara membuat bom. Dan sekarang dia seorang muslim. Oh, tidak. Kita perlu menelpon seseorang. Begitulah yang dilakukannya. Dia menelpon FBI. Ya, saya tidak marah sama sekali. Kejadian bom itu sudah lama sekali. Saya sudah membuangnya. Karena bertentangan dengan kepercayaan umum, saya seorang muslim dan saya tidak butuh bom. Oke, karena tidak ada bukti, ya kan? Mereka bisa menemukan bukti jejaknya dari anjing bom. Bahwa ada bahan peledak di sana. Itu saja. Karena saya sudah membawanya ke tempat penyimpanan. Setelah kejadian itu, semua orang mulai mencari tahu. Faktanya, saat itulah istri saya mengetahuinya. Saya tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Hanya saya yang tahu tentang hal itu. Karena itu semua rahasia saya. Murni ego saya. Murni hanya ego. Saya yang melakukannya, bukan orang lain. Ditambah lagi, saya tahu, lebih banyak orang yang tahu, lebih tidak mungkin bagi saya untuk melakukannya. Jadi istri saya mengetahuinya. Saya diborgol dan duduk di halaman depan rumah saya saat istri dan putri saya tiba. Mereka menuju rumah. Saya sedang duduk di sana, di halaman depan. Jadi saya diborgol agar saya tidak berontak. Itu prosedurnya. Agak menyalahi aturan dalam beberapa hal. Karena secara hukum, kamu ditahan. Begitu borgolnya dilepas, mereka bilang kamu bebas. Tetapi secara hukum sah. Hanya agar mereka bisa mengendalikanmu jika sesuatu terjadi. Saat itulah istri dan putri saya tiba. Dari dalam mobil, mereka keluar dan tidak tahu harus berpikir apa. Lalu jamaah masjid mulai mengetahuinya. Mereka mulai mendengar cerita itu. Beritanya muncul di koran. Jadi saat itu saya dikonfrontasi. Saya diundang makan malam di salah satu rumah keluarga para pendiri. Dan ada muslim lainnya di sana. Saya senang berada di sana. Tiba-tiba Bibi Bahrami bertanya pada saya. Dia berkata, Saudara Richard, apa ini? Kami dengar kamu akan meledakkan pusat Islam. Saya sangat malu saat itu. Karena merekalah yang menerima saya. Mereka tidak punya alasan untuk melakukan itu. Tahu bahwa saya adalah tentara dari negara asal mereka. Jadi mereka tahu hal-hal yang telah saya lakukan. Tapi mereka tetap menerima saya. Mereka menerima saya, ya kan? Lalu saya duduk dan memberitahu mereka. Saya ceritakan yang sebenarnya pada mereka. Itulah yang dulu hendak saya lakukan. Saya menatap mereka semua dan berkata, karena kalianlah saya tidak melakukan itu. Kalian menunjukkan pada saya. Saya bahkan memberitahunya. Saya bilang, mari kita kesampingkan Islam sejenak. Kalian semua menunjukkan pada saya apa itu kemanusiaan. Dan itu menyelamatkan seluruh hidup kami. Mereka terkejut, tapi senang. Dua pria itu memeluk saya dan saya masih belum terbiasa berpelukan seperti itu. Saya bilang, wah kawan jaga jarak, kawan jaga jarak. Namun rasanya seperti tidak nyata. Ternyata berhasil. Inilah mengapa saya melakukan ini. Orang-orang ini peduli kawan. Mereka peduli. Mereka peduli karena itulah cara mereka dibesarkan. Karena mereka dibesarkan oleh ajaran dalam Al-Quran. Bagaimana dengan keluarga Anda saat Anda masuk Islam dan apa reaksinya? Sebenarnya ada cerita lucu tentang itu. Karena setelah saya bersyahadat, sekali lagi saya belum bercerita apapun pada istri saya. Dia tahu saya pergi ke masjid, tapi tidak tahu apa-apa. Jadi saya pergi ke sana dan bersyahadat, lalu pulang ke rumah. Saya hanya akan tiduran di sofa, seperti baru saja pulang kerja. Seperti itu, ya kan? Lalu dia bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Karena dia khawatir saya akan melakukan sesuatu. Dia tidak tahu. Dan saya berkata, tidak, semuanya baik-baik saja. Dia bilang, oke, saya menatapnya dan berkata, saya seorang muslim. Ini adalah kisah nyata lainnya. Lucu, tapi itu benar adanya. Dia berkata, apa? Saya bilang, ya, aku sudah bersyahadat. Dia berkata, kamu apa? Dengan sedikitnya pengetahuan saya tentang Islam, saya mencoba menjelaskan padanya sebaik yang saya bisa, ya kan? Menggunakan contoh seperti baptis, oke? Dia tidak tahu harus berpikir apa. Dia berdiri di sana dan berkata, oke, aku peringatkan kamu. Aku tidak mau mengenakan apapun di kepalaku. Baiklah, kamu bukan seorang muslim. Saya bahkan tidak tahu apakah itu sebuah percakapan. Tidak apa-apa. Lalu dia kembali beberapa saat kemudian dan mengatakan hal lainnya. Jika kamu menginginkan lebih dari satu istri, aku tidak mau menjadi salah satu dari mereka. Saya mulai berpikir sendiri. Wah, saya tidak yakin menginginkan yang ini. Jadi dia bersyahadat. Kami meninggalkan universitas. Rasanya masih terkejut, tetapi saya suka bercanda. Jadi saya menatapnya dan berkata, saya sedang mengemudi. Dan saya menatapnya dan berkata, jadi kamu sekarang seorang muslim. Bagaimana dengan istri lebih dari satu itu? Dia menatap ke arah saya dengan ekspresi kejam di wajahnya dan berkata, jangan buat aku menepikan mobil ini. Saya bilang, aku yang mengemudi. Kamu mau menarik mobilnya, aku yang menyetir.
Katanya aku akan menepikannya. Jadi saya seperti, keren. Faktanya Dr. Sabil adalah orang yang menjadi saksi dia bersyahadat. Ya, dia sedang mengunjungi Mansi. Dia sedang berceramah di salah satu kampus di sana dan istri serta putri saya ikut bersama saya. Saya rasa dia punya pertanyaan yang butuh jawaban karena saya tak bisa menjawabnya. Malam itu dia menjawabnya. Lalu mereka berdua bersyahadat. Saya sangat terkesima. Saat Anda melihat kembali perjalanan transformasi Anda, apa pendapat Anda tentang hal ini? Saya membenci diri saya sendiri karena semua hal yang telah saya lakukan. Di luar, bertingkah seolah semua yang saya lakukan itu karena alasan yang benar. Tapi jauh di dalam hati, saya tahu itu tidak benar. Saya benar-benar tahu itu. Saya tidak akan pernah mengakuinya. Tapi saya tahu itu, dan hal itu membebani pikiran saya. Rasanya benar-benar ingin bunuh diri pada waktu itu. Dalam film dokumenter Stranger at the Gate, ada foto orang-orang berseragam hitam. Sesuatu menutupi wajah mereka, begitulah. Itu tim saya. Saya satu-satunya yang masih hidup di tim itu. Semua orang di tim itu sudah keluar dari militer, dan mereka bunuh diri. Saya merasakannya begitu lama. Seperti yang saya katakan, saya kembali ke militer. Saya keluar selama 2 tahun dan kembali lagi ke militer karena tidak ada apa-apa di sini. Saya akan berakhir seperti orang-orang itu. Sekali lagi, ini semua campur tangan Allah. Campur tangan Allah. Ketika pertama kali menjadi seorang muslim, saya menanyakan pertanyaan, mengapa engkau buat saya mengalami semua itu? Kenapa engkau bisa saja membuat saya ke toko buku dan menemukan salinan Al-Quran dan mulai membaca apa saja, ya kan? Mengapa saya harus melakukan semua itu? Dan tentu saja, itu salah satu dari hal-hal di luar kendali kita, ya kan? Tapi akhirnya saya paham bahwa karena kepribadian saya yang dulu, secara mental, saya dulu orang yang terus terang, saya perlu melalui semua itu untuk menjadi saya yang sekarang. Karena pemahaman itu tidak akan melekat pada diri saya. Karena sekarang saya punya misi lain. Sekarang saya punya takdir. Sekarang saya punya tujuan. Dan saya merasa bisa memahaminya. Terakhir, jika ada kesempatan untuk berbicara pada semua non-muslim di dunia, apa yang ingin Anda katakan pada mereka dalam waktu yang singkat? Sebenarnya saya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Apa yang akan saya katakan jika saya dihadapkan dengan non-muslim yang menginginkan jawaban? Katakanlah, pertama, bernapaslah. Coba bernapaslah. Perasaan yang kalian miliki itu tidak nyata. Tarik napas. Bacalah Al-Quran. Baca saja. Meskipun kalian bukan seorang muslim, kalian akan mendapatkan hikmah dari kata-kata dalam Al-Quran.